Perubahan kepemimpinan akan merubah kebijakan yang dibuatnya. Misalnya kebijakan program strategi nasional. Pada pemerintahan Joko Widodo ada 12 program strategi nasional. Namun beberapa kebijakan dianggap gagal. Misalnya program food estate. Nah, beberapa kebijakan juga dianggap melanggar instrumen hukum dan juga HAM. Misalnya tercatat bahwa ada 106 konflik agraria dan juga program strategi nasional. Dan juga ada 134 tindak kekerasan dan 43 tindak kriminalisasi. Korbannya 1 juta lebih rakyat Indonesia. Lalu pertanyaan sekarang dengan adanya pemilu 2024 dan proses debat ini sendiri, apa saja yang harus diperhatikan oleh calon pemimpin ke depannya? Apa program strategi nasional yang harus ditinggalkan ataupun dilanjutkan? Demikian kalau pasangan 02 terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, maka tentunya akan dilanjutkan. Karena kenapa? Uang negara yang sudah digelontorkan bukan sedikit. Jangan lagi menjadi satu pekerjaan yang mangkrak dan pada akhirnya masyarakat juga yang akan menanggung risiko. Berbeda dari tim kampanye calon pasangan nomor urut 2, Fadil Hasan. Timnas dari Amin menyatakan bahwa paslonnya akan melakukan evaluasi terhadap proyek strategis nasional. Pihaknya akan melihat benefit dari proyek-proyek tersebut. Begitu pula dengan paradigma pendekatan strategi dalam implementasi proyek-proyek itu. Evaluasi ini juga melibatkan banyak stakeholders. Lalu bagaimana dengan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD? Kita sebenarnya sudah ada 120 program. Program ini memang program-program yang memang turunan dari visi misi kami. Tadi kan saya sebutkan udah beberapa ya, tapi mungkin saya sebutkan kembali dan saya tambahkan adalah sebagai contoh internet. Kita berfokus untuk internet cepat dan gratis. Artinya itu ada zero blank spot. Kalau kita bicara proyek strategis nasional, salah satunya adalah namanya broadband nasional. Nah itu sudah ada, tapi kan kita harus tingkatkan dan lebih cepat supaya bisa memberikan apa yang kita sampaikan di program. Rainer menambahkan bahwa pasangan calon Ganjar dan Mahfud bukan hanya melanjutkan program strategi nasional dari pemerintahan sebelumnya, tapi mereka juga akan fokus kepada percepatan. Akan tetapi, menurutnya dibutuhkan evaluasi yang lebih mendalam dan membutuhkan anggaran. Dalam diskusi yang dibuat oleh STH Jentera Indonesia, mahasiswa yang mengadakan debat tersebut juga membuat poin-poin dalam fakta integritas, agar setiap pasangan calon juga sudah mulai memikirkan program strategis nasional apa yang akan dibawanya apabila mereka terpilih. Nah, jadi yang didorong, jadi 9 rekomendasi itu intinya adalah meminta supaya ada audit terhadap proyek-proyek yang selama ini telah berjalan dan sudah banyak masalahnya tuh terpencar dalam berbagai persoalan. Jadi sekalian saja audit secara menyeluruh. Kalaupun mau dilanjutkan, tapi harus berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jadi di situ misalnya peran pertama partisipasi masyarakat dulu tuh, itu harus benar-benar meaningful untuk menentukan sebuah proyek jalan atau tidak dan bagaimana dijalankan. Dan juga penggunaan aparat kepolisian misalnya itu juga harus lebih baik direncanakannya, jangan sampai seperti di Pulau Rempang kemarin ya, ada penggusuran paksa yang pakai gas air mata dan lain sebagainya. Nah hal-hal seperti itu mestinya kan tidak boleh terjadi kalau memang tujuannya adalah pembangunan itu harus lebih baik. Lalu, apa saja pelajaran dari program strategis nasional selama pemerintahan Jokowi? Yang pertama paradigmanya dulu ya, karena menurut saya proyek strategis nasional itu memang paradigmanya paradigma pembangunanisme. Jadi sengaja dibentuk dengan asumsi pembangunan-pembangunan itu akan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Tapi kan pertumbuhan ekonomi itu besarannya itu terlalu makro. Jadi dia nggak menyentuh soal-soal kemanusiaan dari pembangunan. Padahal sekarang justru pendekatannya human development, bukan sekedar developmentalism. Masalah keduanya itu karena PSN itu memang dibuatnya juga mana saja proyek yang masuk dalam daftar PSN itu kan juga penuh dengan benturan kepentingan. Jadi bukan sekedar proyeknya itu sendiri, bahkan bagaimana daftar itu dibentuk itu banyak sekali benturan kepentingannya dengan orang-orang yang mengambil kebijakan itu sendiri. Bukan hanya pintar berorasi, apalagi menebar janji.
Namun, keputusan dan eksekusi program strategi nasional ini memang harus dipikirkan matang-matang. Bagaimana menurutmu? Program strategi nasional apa sih yang harus dilanjutkan? Dan apa pembelajaran dari program strategi nasional di pemerintahan sebelumnya? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.